Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya ya, yaitu si tukang servis teman-teman. Kali ini saya akan sharing lagi yaitu tentang cara install ulang laptop Asus Windows 11 ya, tanpa menghapus data D, E atau data F. Dan untuk teman-teman yang misalkan laptopnya berbeda, misalkan teman-teman menggunakan laptop Acer, HP, Lenovo ataupun merek-merek lain, ataupun teman-teman pakai komputer, cara ini akan masih tetap bisa digunakan ya, karena emang proses installnya itu sama saja, hanya berbeda pada proses bootingnya saja teman-teman ya. Nanti proses bootingnya karena ada perbedaan, nanti akan saya kasih tahu juga ya, agar merek atau laptop lain juga bisa menggunakan cara ini. Dan alasan laptop ini akan saya install ulang dikarenakan ini error ya, tidak bisa masuk Windows ya. Nah, yang pertama yang harus teman-teman punya yaitu flash disk bootable Windows, dimana teman-teman bisa mendapatkannya yaitu dengan cara download terlebih dahulu. Kalau misalkan teman-teman udah punya, teman-teman bisa langsung install ya ke proses penginstalan. Kalau misalkan teman-teman belum punya, teman-teman harus download dulu ya flash disk bootable-nya. Dimana mas downloadnya sedangkan laptopnya lagi error, bagaimana cara mendownloadnya? Ya teman-teman downloadnya pakai laptop yang masih normal. Misalkan kalau misalkan punya laptop 2, atau teman-teman bisa pergi ke warnet untuk mendownload bootable-nya, atau bisa juga pinjam dulu laptop teman ya untuk membuat atau mendownload bootable Windows-nya kayak gitu. Nah, selanjutnya ke cara mendownload atau membuat bootable-nya ya. Akan tetapi untuk teman-teman yang sudah mempunyai bootable-nya, silahkan lewati step yang satu ini. Lanjut ke step ke cara penginstalan Windows-nya. Untuk flash disk-nya ya, syarat-syarat flash disk-nya di sini, flash disk-nya minimal 8 GB. Terus harus flash disk original. Terus di sini usahakan flash disknya tidak ada datanya. Jika ada datanya, maka datanya akan hilang dan terhapus otomatis ya. Maka dari itu backup terlebih dahulu. Seperti itu teman-teman. Dan tentunya kita juga memerlukan laptop yang sehat ya, yang space-nya masih banyak ya, disknya gitu. Terus koneksi internet untuk kita download installernya. Langsung saja ya ke prosesnya. Di sini saya menggunakan laptop Windows 11. Yang pertama, silakan teman-teman konekkan internetnya ya. Konekkan internetnya. Ketika sudah connect, kita langsung buka aplikasi Google Chrome ya, atau Microsoft Edge atau File Explorer, sama saja ya. Silahkan dibuka terlebih dahulu. Nanti ketika di pencarian ini ketik aja, tulis aja Media Creation Tool Windows 11 kayak gitu teman-teman. Nah, tulis seperti ini ya, Microsoft Creation Tool Windows 11 terbaru kayak gitu. Nah, pilih yang ini ya. Nanti teman-teman pilih yang paling atas, diklik aja. Nah, ini web resmi ya, jadi aman. Selanjutnya akan loading dan akan terbuka halaman seperti ini teman-teman. Dan selanjutnya di sini ada tulisan download now. Teman-teman pilih yang bawah ya, yang this image ISO. Nah, yang ini ya. Klik download aja. Ini software, bukan Windows-nya ya, tapi file untuk mendownload Windows ISO. Nah, kalau udah terdownload ya, silahkan di close dulu Google Chrome-nya. Lalu di sini teman-teman buka di folder download ya. Ini saya hapus dulu lah ya. Nah, ini yang tadi kita download, Media Creation Tool Windows 11, di double klik aja. Kalau ada tulisan yes no, pilih yes ya, kayak gitu. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini, getting a few things ready kayak gitu. Nah, di sini ditunggu aja prosesnya ya,
Ada yang lama, ada yang cepat ya, tergantung kecepatan laptop atau internetnya juga. Tapi ini videonya saya percepat aja ya teman-teman ya. Nanti dia akan muncul seperti ini ya. Jadi ada pilihan bahasa, edisi. Nah, edisi Windows 11 bahasanya bebas, mau bahasa apa. Tapi kita pilih yang recommended aja ya. Nah, di sini ada keterangan ya. Jadi proses downloadnya kita langsung masuk ke flashdisk dan bisa digunakan untuk install Windows. Pilih yang atas ya, itu yang USB. Kalau teman-teman pilih yang bawah, ini yang terdownloadnya, maka file mentahan yang belum bisa buat install, maka kita pilih yang atas. Nah, di sini flashdisknya sudah kita colokkan dan akan terdetek otomatis ya. Silahkan pilih dan klik next. Di sini ada progress downloading Windows 11 ya, ukurannya ya kurang lebih 4 gigaan ya teman-teman ya, 4 gigaan. Jadi untuk kecepatannya ini ya tergantung internet masing-masing ya. Ya kurang lebih kalau misalkan internetnya normal kurang lebih 20 menit sampai 30 menit. Tapi kalau misalkan internetnya lambat ya bisa nyampe 1 jam 2 jam kayak gitu ya. Dan nanti dia akan ada proses loading 2 kali progres ya. Progres pertama download, progres kedua proses burning. Jadi ada 2 kali progres. Progres pertama lama, progres kedua lama ya. Jadi tinggal ditunggu saja sampai ada keterangan seperti ini, your USB flash drive is ready. Jadi sudah bisa digunakan ya. Kalau sudah ada keterangan seperti ini, teman-teman boleh tinggal diklik finish saja. Nanti ketika sudah diklik finish ya, langsung kita coba USB flash disk yang tadi kita buatnya. Jadi ketika selesai, si flash disknya boleh dicabut ya, boleh dicabut dari laptop yang sehat, terus kita colokkan ke laptop yang bermasalah. Dan oke, untuk proses pembuatan bootable Windowsnya sudah selesai teman-teman ya. Jadi kalau misalkan sudah dibuat, anggap saja ya teman-teman sudah mempunyai bootable-nya. Langsung saja kita colokkan flash disk bootable-nya ke laptop yang bermasalah. Selanjutnya kita akan menginstal ulangnya. Dan perlu diketahui untuk cara agar bootingnya ke flash disk ya, si laptopnya harus diatur bootingnya terlebih dahulu ya. Namun tombol booting tiap-tiap merek laptop atau komputer itu berbeda-beda, maka saya akan tuliskan seperti ini ya. Siapa tahu teman-teman merek laptopnya beda kayak gitu. Jadi untuk tombol boot menu laptop Asus menggunakan Escape atau ESC, laptop HP menggunakan F9, laptop Acer menggunakan F12, atau kalau tidak bisa menggunakan F2. Laptop Lenovo menggunakan F12, kalau misalkan tidak bisa coba FN dan F12. Toshiba menggunakan tombol F12, PC komputer ataupun laptop merek lain-lain menggunakan F12 atau tombol delete ya, kayak gitu. Untuk cara mempraktekannya, cara menekan tombolnya seperti ini teman-teman ya. Berhubung ini laptopnya Asus ya, ini menggunakan ESC, silahkan hidupkan laptopnya terlebih dahulu teman-teman ya. Hidupkan, langsung tekan-tekan tombol boot menu seperti ini sampai muncul tampilan boot menunya. Nah, sampai muncul tampilan boot menu seperti ini ya. Dan di sini silakan teman-teman arahkan ke nama flash disknya ya menggunakan keyboard. Di sini flash disk saya namanya itu mereknya Toshiba, jadi saya pilih UEFI Toshiba. Untuk teman-teman mungkin merek flash disknya berbeda-beda, silahkan disesuaikan saja. Ketika sudah dipilih ya, tinggal teman-teman tekan enter untuk memulai bootingnya. Dan tak lama dia akan masuk ke tampilan install Windows seperti ini ya. Di sini langsung aja klik lanjutkan atau next ya. Dan kita klik install now, install sekarang. Tunggu beberapa saat sampai muncul tampilan layar putih seperti ini. Dan kita
checklist pada tulisan I accept the Microsoft software. Nah, ketika sudah di checklist silahkan klik lanjut. Di sini pilih custom install Windows only ya, silahkan klik saja. Nah, di sini yang harus diperhatikan ya, di laptop saya ini ada banyak partisi ya, yang 118 GB, ada yang 531 GB ya. Nah, jadi di mana kita harus menginstalnya? Kita harus menginstalnya di local disk C ya. Di situ kan ada tanda Windows 11. Kita install di local disk C. Jika teman-teman tidak tahu local disk C itu di mana, local disk C itu adanya di bagian urutannya ya. Jadi ukuran giga atau ukuran GB yang paling atas di antara GB yang lain biasanya itulah local disk C. Jadi di sini kita akan memformat local disk C-nya saja. Untuk local disk D atau F biarkan saja, jangan diformat. Ini kita akan menghilangkan semua data yang ada di local disk C ya, kayak gitu. Ini kan yang paling atas di antara GB yang lain itu yang 118 GB. Jadi kita pilih klik ya yang GB yang paling atas. Selanjutnya kita klik delete untuk mendelete partisinya. Terus untuk partisi yang MB juga kita delete semuanya teman-teman ya. Yang ini juga di delete. Dan jika sudah seperti ini, silakan buat partisi baru, klik new ya, lalu langsung F5, lalu OK, dan masih tanda birunya di GB yang paling atas 118 GB ya. Selanjutnya klik next untuk melanjutkan install Windows-nya. Untuk proses install Windows-nya biasanya 30 menitan ya, tergantung kecepatan laptopnya juga. Jadi di proses ini kita percepat saja teman-teman ya. Dan ketika sudah 100% nanti si laptopnya akan restart otomatis ya, atau nanti akan ada pemberitahuan seperti ini teman-teman, Windows need to restart to continue. Teman-teman bisa tunggu saja atau langsung klik restart now kayak gitu ya. Di proses ini silakan diusahakan si laptopnya jangan kehabisan baterai ya. Diusahakan sambil charger saja si laptopnya ya, karena kalau misalkan kehabisan baterai nanti sistemnya malah jadi error teman-teman ya. Oke, di proses ini kita percepat lagi ya agar tidak menguras waktu juga. Nah, dan di sini untuk nama bebas ya teman-teman, mau kasih nama Jaka Tingkir Sembara ya, Nenek Lampir boleh ya. Boleh, untuk nama bebas saja. Di sini akan saya kasih nama teknisi Lewiliang ya, karena saya tinggal di Lewiliang. Selanjutnya klik lanjutkan. Untuk password langsung lanjutkan saja. Password mah bisa dibikin nanti ya. Di sini kita klik
langsung aja lanjutkan. Accept, dan di proses ini kita percepat lagi. Dan oke, penginstalannya sudah berhasil dan sistemnya sudah bisa masuk desktop. Ini menandakan proses installnya berhasil dan sukses. Jadi ketika sudah diinstal ulang seperti ini ya, yang harus teman-teman lakukan adalah setting Windows agar tidak lemot, agar tidak cepat error. Selanjutnya install driver agar fungsi-fungsi hardware itu berfungsi maksimal. Selanjutnya tinggal install aplikasi yang kira-kira teman-teman perlukan. Seperti itu aja teman-teman ya. Mas ada videonya cara install driver, cara settingnya ada ya, tinggal di komen saja di kolom komentar. Untuk teman-teman yang sedang mempraktekkan, semoga berhasil. Jika ada kendala atau misal pun ada yang belum paham, boleh bertanya lagi di kolom komentar ya. Insya Allah saya akan membalasnya kalau misalkan saya buka YouTube begitu. Oke teman-teman, tutorialnya mungkin cukup sampai di sini saja ya. Terima kasih sudah hadir, sudah mampir. Untuk teman-teman yang sudah mampir, semoga selalu sehat ya dimanapun berada. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.